webinar hari ini ya. Saya pikir seharusnya mencapai 90% lebih ya, karena tema kita adalah womanpreneur. Bagaimana wanita ini menjadi penggerak eh, ekonomi bangsa, pendasi ekonomi ya, keluarga ya. Memang nggak wajib sebenarnya wanita itu bekerja dan berusaha. Yang wajib itu pria yang harus menafkahi wanita. Tapi biasanya karena ini kan teman-teman sebagian besar adalah mahasiswi ya. Biasanya eh, ke suami itu bilang, "Pak, eh, sayang gitu kan, selama ini sudah kuliah 3,5 sampai dengan 4 tahun, kemudian hanya di rumah saja. Kenapa enggak bekerja ya, membantu suami dan berusaha." Jadi suami juga kadang mengikhlaskan juga istri ikut bekerja ya, sebagai partner dalam eh, memberikan pendapatan bagi keluarga. Dan juga biasanya saya tanya, termasuk istri saya, kenapa sih kerja kan gitu? Eh, Cukuplah suami kan untuk menafkahi hidup. Sebenarnya eh, wanita itu juga pengen menjadi model kan, model bagi keluarga di samping ayah, papa, kemudian suami yang menjadi model panutan keluarga dan anak-anak. Tapi mama juga sebagai, katanya, madrasah keluarga ya, sekolah keluarga ibu itu. Jadi anak-anak belajar kepada ibu gitu kan, ibu-ibu yang, emak-emak yang bangun pagi menyiapkan uh, aktivitas keluarga, kemudian berusaha, ada yang bekerja, bangun pagi bekerja, kemudian kembali ke rumah malam hari, atau berusaha bisnis, kemudian petang hari atau sore hari atau malam hari kembali ke rumah. Itu menjadi model bagi anak-anak bahwa emaknya juga sebenarnya secara nilai itu sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadi nggak perlu belajar tentang kedisiplinan di buku-buku textbook, belajar dari ayah dan ibu, mama yang sudah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, kemudian kerjasama, disiplin, pantang menyerah. Itu didapat dari nilai-nilai yang eh, mereka pelajari setiap hari dari orang tua mereka, terutama ibu mereka. Nah, di sini makanya penting bagi kita ya untuk mencoba bagaimana wanita ini juga berperan, berkontribusi, karena mereka juga secara hati nurani pingin berusaha, berupaya. Dari perspektif saya menanyakan ke mereka ya, ke istri terutama, bahwa mereka ingin berkontribusi bagi kebaikan keluarga. Nah, pilihannya kan ada dua, ada melalui apa, karyawan yang kita bekerja di korporasi sebagai entrepreneur ya, sebagai entrepreneur di korporasi, kemudian kita memiliki semangat kerja yang baik, kemudian kreativitas, inovasi, dan kita kontribusikan untuk korporasi, untuk perusahaan atau untuk organisasi di mana tempat kita bekerja. Atau di luar itu, entrepreneur menjadi apa, uh, bekerja mandiri pada diri kita sendiri. Nah, pilihannya dua itu. Bisa menjadi karyawan ya, bagian daripada orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan di dalam korporasi, atau kita bekerja sendiri ya untuk usaha kita sendiri ya. Kalau baca buku lama, cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki kan bilang employee, karyawan, kemudian self employee, kita bekerja untuk diri kita sendiri, kemudian business owner, udah mulai punya usaha rintisan. Kalau seandainya di kemudian hari kita diberikan kesempatan dan uh, finansial yang cukup, maka kita bisa menjadi investor. Nah, katanya jangan bakar, kalau kata gurunya Pak Wedrick, Tung Desam Waringin kan, jangan bakar skoci kan. Jadi employee oke, self employee juga jalan, sebagai trainer, sebagai dokter, sebagai pengacara kan, sebagai konsultan.
karyawan ya jangan dibakar kapalnya gitu kan. Tapi nanti tinggal pilihan waktu ya, pilihan komitmen, pilihan waktu bagaimana teman-teman bisa mengelola waktu itu dengan baik sehingga tadi nilai-nilai kebaikan, integritas itu tetap berjalan. Kemudian mulai ke arah business owner kalau seandainya teman-teman udah punya usaha rintisan. Sana pada pertemuan kita 2 jam ke depan ya, mungkin ini udah pukul 10:13, saya mungkin punya waktu 30 menitan untuk sharing ke teman-teman. Bagaimana dari employee, kalau teman-teman mahasiswa kan memang belum bekerja nih, nanti kira-kira mau masuk kemana gitu kan, ke karyawan kah atau ke wirausaha. Saya pernah mencoba ya men-trigger salah satu mahasiswa, nih ada apa uh, rintisan bisnis nih, mau nggak kita kerjakan bareng-bareng gitu kan. Kemudian dia agak agak lama berpikir ya. Waduh Pak, saya kalau seandainya iya kalau 1-2 tahun 3 tahun usaha ini jalan enak, saya kan bisa punya usaha sendiri kan gitu. Tapi kalau nggak jalan, portofolio saya di korporasi jadi hilang Pak gitu. Jadi saya nggak punya pengalaman sebagai karyawan di korporasi yang nanti ketika saya ingin berkarir ya di perusahaan lain, saya nggak punya portofolio bahwa saya pernah bekerja sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Dan ternyata di perspektif dia itu sebagai wirausaha mandiri itu nggak punya portofolio untuk dijual di korporasi. Nah ini juga menjadi dilema juga bagi adik-adik. Nah, saya coba masuk ke materi, izin untuk sharing PowerPoint ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ini saya, Antoni Lutfi Arifin dengan Pak Patrick Rimba ya. Beliau adalah partner udah 2 kali ini ya kami bersamaan untuk sosialisasikan Womanpreneur ini. Syukur kami sekarang bisa satu kesempatan lagi ya. Nah, saya ingin di mana di kolom chat mungkin ya memperkenalkan diri, minimal nama seandainya Antoni Lutfi Arifin. Kemudian yang unik dari diri saya pantang menyerah gitu kan. Harapan ikut webinar ini apa gitu kan. Kalaupun nanti teman-teman kira-kira sudah punya usaha, Pak, saya punya usaha. Jadi Antoni Lutfi Arifin, uh, pantang menyerah, pekerja keras, kemudian ingin belajar bagaimana menjadi seorang woman trainer yang sukses, kemudian saat ini belum ada pekerjaan atau saat ini sudah mulai bekerja sebagai apa atau punya usaha seperti apa. Silahkan di-share di kolom chat untuk nanti 1-2 lah, dua orang terbaik nanti Bu Resten memilihnya untuk kita berikan buku ya. Saya punya baru dikirim nih dari IPB Press, nggak terlihat ya. Leadership value, nanti saya kirim satu, sama saya pernah diberikan produk bagus dari uh, ini kan di kolaborasi dengan May Goes to Kampung ya. Jadi ada satu produk dari MGK, nanti juga akan saya share ke teman-teman untuk 2 peserta yang sudah share nama, keunikan, harapan ikut webinar ini, dan pekerjaan saat ini. Nah, tadi saya udah dikenalkan ya oleh Bu Restin, saya Antoni Lutfi Arifin di Setiami. Sebenarnya saya coba menjual diri dalam tanda kutip ya, WTS, bukan wanita tunasusila, tapi saya menjual diri saya sebagai writer, trainer, and speaker. Sebenarnya sama juga yang tadi kita sampaikan untuk menjadi entrepreneur ini mau dari mana nih kan gitu. Saya kan memulainya dari employee, kemudian self employee, coba jadi penulis, jadi trainer, jadi speaker, itu kan self employee. Kalau saya nggak kerja ya saya nggak mendapatkan apa-apa gitu kan. Makanya saya bekerja untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian kesini-sini kan udah mulai apa yang disampaikan Robert Kiyosaki tadi tentang cash flow kuadran, ya harus ke arah uh, punya usaha sendiri lah ya, usaha kecil-kecilan, kemudian kalau bisa nanti punya uh, investasi di usaha-usaha lainnya. Kemudian
Kalau buku sudah banyak, jadi memang buku itu sebagai kartu nama saya sebagai WTS tadi ya. Kalau ketemu siapapun, korporasi dan lain-lain, pasti saya memberikan buku atau kartu nama sebagai uh, writer, trainer, and speaker tadi, sehingga ada aja gitu kan kerjaan yang didapat dari seorang penulis ini ya. Tadi sudah disampaikan pengalaman saya sebagai awalnya OTC Rep. Ya, OTC Rep itu bekerja di sebuah perusahaan farmasi, over the counter, obat bebas yang mengunjungi toko-toko obat. Jadi tugas saya waktu itu mengunjungi 16 toko obat, apotek, kemudian toko-toko eh, kelontongan ya, yang jual-jual obat, warung-warung kelontongan yang jual-jual obat itu saya kunjungi gitu untuk menawarkan produk yang saya kelola, kemudian mendistribusikan merchandiser ya. Merchandiser di per dekanter itu kan banyak, mulai dari brosur, stiker, poster, spanduk dan lain-lain itu harus ada di point of purchase, di titik penjualan. Kemudian 1 tahun di Palembang, pindah ke Bali Mataram Kupang, jadi area manager, sudah punya tim. Sama untuk mendistribusikan dan mengkomunikasikan produk-produk over the counter tadi di perusahaan tempat saya bekerja. Kemudian menjadi product manager, account manager, field force development manager, car manager, sampai dengan kepala di unit usaha syariah di BUMD Pemprov DKI. Nah sekarang kena pinginnya guru besar, Bu Restin juga sama tuh, kalau akademisi kan pengennya guru besar, maka memutuskan dosen saat ini. Nah, kita balik lagi nih kan, ini teman-teman yang pingin sukses dalam berwirausaha kan. Tapi tadi pilihannya kayaknya nanti portofolionya gimana nih kalau berwirausaha? Harusnya bekerja kan. Jadi biasanya sih lulusan-lulusan dari universitas itu masuk ke beberapa korporasi. Nah, ini riset ya di uh, job2go ya .net ya, di Juli sampai dengan Agustus 2020, ini udah lama sebelum COVID, berarti kan ada 10 perusahaan yang menjadi primadona untuk diimpikan, dicita-citakan oleh sebagian mahasiswa untuk bekerja di sini. Pertamina, BPK, Tokopedia, Google, Unilever ya, Shopee, Gojek, pemerintahan ya, ASN, aparatur sipil negara. Yang Juni ini katanya bukaan tuh kan, teman-teman pasti adik-adik mahasiswa pasti mencita-citakan bekerja di sana. BCA, kemudian di uh, Kementerian Pendidikan, atau menjadi entrepreneur kan. Sebagian mereka kan nggak pernah membayangkan juga pengen bekerja di sebuah perusahaan gitu, pengen mereka punya usaha gitu kan. Saya pernah mengajar di sekolah Umar Usman ya. Umar Usman itu lembaga pendidikan 1 tahun kerjasama Dompet Duafa dengan Ipo Santosa. Ya, mereka buat Umar Usman School of Entrepreneur 1 tahun. Nanti di wisuda kalau ada uh, usaha ya, bisnisnya sudah mulai ada, kemudian sudah menghasilkan pendapatan, keuntungan dan lain-lain, baru mereka di wisuda. Dan luar biasa nih adik-adik mahasiswa di sana kan, ini sekitar 2016-an 2017-an ya saya ngajar di sana. Oh, mereka pengen punya gerobak bakso 100 gerobak gitu kan, satu gerobak 1 bulan untungnya 1 juta, jadi pendapatan mereka yang mereka impikan 100 juta per bulan gitu kan. Kemudian punya es cendol, punya wedding organizer, punya IO, punya outbound ya kan, punya sekolah gitu kan. Jadi ada sebagian kita yang, sebagian dari teman-teman adik-adik mahasiswa ini yang pengen jadi entrepreneur, bukan menjadi karyawan. Jadi ini kan soal pilihan. Nah, dampak COVID yang kemarin itu juga sebenarnya membuat, menambah keraguan dari teman-teman yang pengen menjadi seorang entrepreneur, womanpreneur sukses ya, karena satu, belajar dari usaha-usaha UMKM yang ada itu kan kesulitan mereka dalam melunasi pembiayaan.
kemudian kesulitan membayar tagihan, utilitas, listrik, ya, gaji karyawan kan, walaupun karyawan ada 1, 2, 3 itu juga mengalami kesulitan karena adanya PSBB, pembatasan jarak ya, kesulitan memulai bahan baku karena memang produk-produk yang intangible dan tangible ini nggak boleh bersentuhan pada saat COVID. Jadi distribusi bahan baku juga terhambat karena masalah pembatasan sosial berskala besar kemarin PSBB. Lalu permodalan, penurunan jumlah pelanggan karena sebagian besar mereka nggak bisa datang ke point of purchase atau ke titik penjualan, sehingga yang brick and mortar tadi ini, perusahaan brick and mortar atau perusahaan yang berbasis toko ya, berbasis space, itu migrasi ke click and drag and click ya, ke arah virtual e-commerce. Jadi ada ancaman dan muncul peluang, kesulitan dalam distribusi, terhambatnya proses produksi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Restin ya, kita kan berada pada modal yang terbatas kan untuk UMKM itu. Womanpreneur ini kan berbasis pada usaha mikro, ya, sangat kecil dengan modal di bawah 1 miliar, kemudian mulai kecil ya, dari mikro kecil sampai dengan 5 miliar, sampai menengah sampai dengan 10 miliar di luar aset tanah dan bangunan ini kan. Jadi memang agak satu dari sisi pembiayaan juga agak sulit juga nanti bagi teman-teman adik-adik mahasiswa ini kan. Jadi modal mulai dari katakanlah jadi entrepreneur, modal dengkul, modal pikiran, ya kan, nggak ada modal finansial sama sekali. Ya sampai dengan mungkin teman-teman punya pendanaan 1 miliar, ya kita masuknya dalam usaha mikro yang mungkin dari sisi kesempatan dalam strategi, bukan strategi. Nanti kan di produk itu ada kategorinya. Kita masuk di kategori apa itu kan udah banyak pemain-pemain besar yang apa modal mereka di atas 10 miliar. Kita mau masuk di minuman sananya, aduh ragu nih gitu kan, karena pemain besar multinational company, perusahaan raksasa sudah banyak main di sana gitu. Bagaimana kita dengan UMKM ini? Jadi galau teman-teman nanti masuk menjadi womanpreneur itu, brandnya apa ya, kemudian bagaimana masuknya, kemudian di setiap kategori itu sudah ada pemain besar, sehingga akhirnya teman-teman tadi balik lagi, ya udahlah daripada saya nggak punya portofolio pengalaman kerja, saya jadi karyawan lagi, jadi galau lagi. Nah, di webinar kita hari ini kan mencoba nih menggagas teman-teman bisa masuk ke entrepreneur ya, usaha mikro kecil menengah ini, supaya teman-teman punya bekal nanti secara kompetensi, kemudian nanti produknya seperti apa, silakan nanti kita berdiskusi. Kemudian strategi marketingnya, optimalisasi penggunaan media sosial nanti disampaikan oleh Pak Patrick. Nah, asiknya punya brand sendiri ini kan, kalau teman-teman ya yang mahasiswa nih kan, bicara womanpreneur punya, saya pengen punya, lihat muter-muter keliling gitu kan, ada teh Solo kok dijual 5.000 laku gitu kan, orang antri beli gitu kan. Saya pengen buat apa, padahal minuman kan, minuman itu modalnya paling 20% itu dari harga jual, air kan yang dijual air. Tapi bagaimana kita menjadi womanpreneur ini yang bisa kreatif menawarkan sesuatu yang unik di market ya. Teh aja laku kan gitu, jual teh bisa 3.000 5.000, padahal air yang dijual tapi kok laku gitu. Berarti kan ada values yang ditanamkan dalam produk teh tadi, minuman teh tadi, sehingga ini tidak hanya produk tapi experience juga yang dijual. Kemudian warkop juga bertumbuh juga nih, ya kan? Jual minuman kopi 5.000 ya, kopi seduh gitu kan. Kemudian kopi tubruk, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya kan gitu. Tapi bisa eksis saja gitu kan. Jual mie instan ya, saya nggak sebut mie-nya. Kemudian ada yang bakso
Ada yang sekarang lagi tren tuh apa budidaya nila, dengan nila. Nih gimana nih pasarnya kan gitu kan. Padahal semua orang pasti makan ikan. Nah, bagaimana kita membranding dari petani-petani nila itu sehingga ini menjadi frozen food yang bisa dikelola dengan baik dan ini menjadi nilai tambah kan? Atau kosmetik herbal ini kan juga lagi tren juga, cek bocor nih, lagi tren juga yang iklan-iklan maklun itu kan dengan modal hanya berapa juta gitu kita punya brand sendiri. Nah itu juga bisa menjadi entry pointnya teman-teman ya, punya ini yang jadi hebat ini kan punyanya SDM Cendikian. Eh, saya Kak Bowo sama Kak Ida kemudian pernah apa ngadu to be smart, kemudian secara personal punya website sendiri untuk menjual diri kita sendiri kan, saya pribadi kan saya jualan juga dulu. Nah ini kita lihat kisah pengusaha fashion wanita muslim ya. Indonesia punya beberapa merek fashion wanita muslim ternama, salah satunya milik selebgram Indah Nada Puspita. Perempuan 30 tahun ini merupakan pebisnis wanita yang memulai usahanya sejak di bangku kuliah pada tahun 2014. Siapa sangka awalnya hanya Isa, namun kini menjadi salah satu kesibukan yang menghasilkan banyak pundi rupiah baginya. Dan dibandingkan tahun lalu, permintaan produk busana muslim dari mereknya meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun ini. Aku tuh dari kecil anaknya tuh suka banget hal-hal yang berhubungan dengan creativity, dengan seni ya. Ya, Indah Nada Puspita ya. Jadi dia punya brand fashion. Nah, saya semalam ngobrol tuh sama orang dari Pekalongan, pengusaha batik Pekalongan, Aktif namanya. Jadi saya tanya, gimana sih industri batik sekarang? Ya masih jalan aja Pak, walaupun nanti katanya kami diserang uh, produk dari Cina kan gitu ya, murah banget harganya per meternya cuman 17.000 kan gitu. Waduh sampai kaget sih. Tapi ya kita harus kompetitif nih gitu. Kemudian yang masih bisa berjalan kan batik print, batik cetak, batik tulis masih bisa berjalan dengan harga yang lumayan premium kan, mulai dari 1.250.000 sampai dengan 1,5 juta. Nah itu bagaimana nih sekarang kita melihat adik-adik mahasiswa itu melihat potensi itu kan gitu. Kemarin juga apa, pasar turi dengan tarif 104.000. ya kemarin juga apa ikut launching tuh waktu diundang komite daerah ekonomi Kadeks, komite daerah ekonomi syariah kalau nggak salah ya, Kadeks. Di Tanara kan ada launching batik Tanara oleh Pak Wapres ya kan, batik tulis Tanara. Nah ini juga menjadi potensi kan, mungkin di tempat adik-adik ini mungkin tidak hanya mahasiswa UNP Kediri yang dari apa daerah-daerah lain, apa sih potensi yang bisa dikembangkan di sana yang ini bisa menjadi usaha kita gitu kan, brand kita nantinya. Indonesia punya beberapa. Kemudian kalau kita lihat ya tadi Bu Restin sudah sampaikan Pak, hampir 50% kan wanita tadi pengusaha di Indonesia. Jamila, Ini yang tradisional. wanita satu ini mengaku berjualan selama 17 tahun. Tiap hari Jamila sudah bersiap berdagang sejak pukul 19 hingga 3 pagi waktu Indonesia Barat. Dia menjajakan hasil tangkapan laut yang didistribusikan dari pasar ikan Muara Angke. Ya, alhamdulillah bisa buat makan. Kadang ada lebihnya gitu. Ya, kalau ikut peraturan ya aman, Bos. Nah, jadi mulai yang tadi konsepnya Indah tadi yang apa, mulai dari apa, produk intangible ataupun yang tangible menjadi brand ya. Atau yang seperti Jamila ini yang apa jualan kerang hijau gitu kan. Nah, kerang hijau sebenarnya bisa juga di branding kalau teman-teman mulai bisa ingin masuk ke dalam dunia usaha ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Ada Jamila. Nah, apa yang bisa ditawarkan banyak sebenarnya. Saya ngajar marketing management itu bilang setidaknya ada 8 nilai yang bisa ditawarkan ke market ya.
sesuatu yang tangible, barang, goods ya, mulai dari kayu, ya kan. Saya lihat kemarin, saya kan sering nonton tuh kalau malam apa informasi-informasi unik gitu kan. Joglo lawas itu kan bisa jadi jadi produk yang bisa ditawarkan ke market. Batu fosil gitu kan. Tapi belum di brand itu kan, mereka dapat bongkahan batu fosil dipotong-potong jadi meja kursi, tapi belum di branding. Ini brand siapa gitu, brand kita gitu kan. Bisa pasarnya banyak banget, saya lihat ada pasar di daerah dia sendiri, Lebak Banten waktu itu. Kemudian ada permintaan-permintaan dari daerah, katanya permintaan sampai Jawa Timur, Bali, Sumatera, yang dia belum di branding, ini masih komoditas. Nah, barang atau layanan ya, tadi yang adik-adik mahasiswa di Umar Usman itu buat wedding organizer, ya kan, buat IO musik ya, event and experience, konser musik, kemudian exhibition, seminar, atau person ya, kita sendiri ya. Saya Antoni Lutfi Arifin itu kira-kira di market bisa di offering nggak menjadi produk yang ditawarkan ke market gitu kan, dan berapa jam nilai saya berapa rupiah per jam gitu kan di market, itu kan juga harus dibangun dengan nanti kita belajarnya membangun kompetensi kan kalau di person. Kemudian place and property juga sudah banyak kan, orang punya 1000 meter persegi lahan, dibangun properti, dijual dan lain-lain. Organization banyak ya, termasuk saya mendirikan forum Doktor Bisnis Indonesia, Pordobi, itu kan sebenarnya untuk ditawarkan ke konstituen bahwa ini ada forum doktor yang kami punya program kerja 100 buku, kemudian pengen punya jurnal ilmiah dan lain-lain, sehingga ada orang yang doktor yang bekerja di korporasi atau akademisi yang masuk di forum Doktor Bisnis Indonesia atau Pordobi tadi. Atau kalau seandainya kita ini lihat yang sudah established, ada PMI, ada ACT, Aksi Cepat Tanggap, ada Dompet Duafa dan lain-lain, itu organization. Lalu informasi, nah sekarang informasi ini bisa dijual nih, hoax aja laku kan. Jadi orang sekarang menjual berita rumor, berita bohong itu menjadi keuntungan finansial bagi mereka, dan itu sebenarnya nggak boleh. Nah, bagaimana informasi-informasi yang baik ini bisa kita tawarkan ke market dan menjadi produk yang bisa dikonsumsi mereka. Padahal sebenarnya kalau kita lihat yang mainstream kan banyak nih yang berita liputan 6, walaupun di beberapa produk yang tangible-nya semacam koran, majalah sudah masuk lembah kematian, tapi minimal informasinya masih dibutuhkan ya. Tinggal nanti mereka bermigrasi dari sesuatu yang berbentuk fisik, tangible ke intangible, layanan Halo. Halo. Ide, gagasan juga menjadi hal yang bisa ditawarkan. Halo. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Bu Restin, di-mute dulu dong. Kenalkan nama saya. Semangat pagi, Dek. Ya, saya lanjut ya. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Restin bahwa 49,2% dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah wanita, 50,68 pria. Kontribusi pria dalam bidang harus menjadi motivator bagi wanita untuk berkontribusi. Tadi mereka berkontribusi untuk menjadi model bagi keluarga dan punya usaha. Inginnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar lintas generasi kan memang wanita itu punya peran yang luar biasa kan dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Kartini, Hajah Rasuna Said ya. Ini ya. Tentang sejarah Indonesia dari era kerajaan, masa perjuangan merebut kemerdekaan hingga masa pasca kemerdekaan, perempuan Indonesia sudah sejak dulu memang berkontribusi bagi bangsa ini. Dan ini penelitian Mokolu ya, bahwa perempuan dalam usaha ya, perlu upaya pemberdayaan agar mereka menjadi profesional tadi ya, masuk ke dunia bisnis itu tidak hanya seperti Jamilah tadi, tapi juga seperti Indah Nara tadi yang punya produk yang brand yang kompetitif di market.
Saya lanjut saja. Nah, ini yang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang perempuan hebat ya. Pertama adalah cerdas secara emosional ya, karena wanita ini menggunakan rasa kadang kan. Kalau pria kan menggunakan rasio akal pikiran, tapi wanita ini cenderung menggunakan rasa. Sehingga rasa itu yang dikedepankan sebaiknya jangan yang bad mood ya. Dikit-dikit karena PMS lalu uring-uringan. Nah, itu enggak. Jadi teman-teman diterpa dengan pengalaman, dengan organisasi, dengan perkuliahan dan lain-lain sehingga teman-teman menjadi pribadi yang ramah, baik, mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Oleh karena itu jangan jadi kupu-kupu kalau adik-adik mahasiswa ya. Kuliah pulang, tapi ikut berorganisasi, terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, universitas, fakultas, dan lain-lain. Sehingga menempa emosi teman-teman supaya daya tahan, daya bantingnya terhadap penanganan suatu masalah itu sangat baik. Kemudian berkomunikasi baik, pengambilan keputusan, mampu mengambil keputusan dengan baik, kreatif dan inovatif, akuntabel, percaya diri dan optimis ya, bahwa wanita juga harusnya bagian daripada mereka yang mau dan mampu berkontribusi bagi bangsa ini. Kemudian peka terhadap sekitarnya, cepat beradaptasi, karena wanita ini kan multitasking ya. Ya dia bisa ngurusin keluarga tapi juga bisa ngurusin pekerjaan. Sebenarnya sangat pas banget kalau mereka terlibat dalam dunia entrepreneur ini. Lalu menginspirasi karena tadi ibu itu adalah madrasahnya keluarga. Jadi nilai-nilai baik itu ditanamkan oleh ibu kita kan, wanita tadi kan. Lalu integritas, biasanya wanita itu lebih berintegritas karena apa yang mereka pikirkan, ucapkan, lakukan itu sejalan biasanya. Saya ini lewatkan saja. Nah, oleh karena itu izin saya masih punya waktu ya Bu Presiden ya. Oleh karena itu masih berarti wanita itu harus punya mimpi ya. Mimpi, pandangan jauh ke depan, mau jadi apa sih kita kan dalam 5 tahun ke depan. Seandainya seorang Antoni Lutfi Arifin ini harus punya mimpi juga ya, apakah menjadi guru besar, apa menjadi apa gitu kan, karena mimpi itu yang membuat kita hidup sebenarnya. Tapi kalau sudah nggak punya mimpi ya akhirnya apa yang kita lakukan nggak ada roadmap, nggak ada peta jalan ya kan. Kata Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits kan, begin with the end in your mind, buat hasil akhirnya di awal sehingga tergambar nih kita itu pengen jadi apa gitu kan, menjadi womanpreneur yang seperti apa, produknya apa gitu kan. Tadi yang kalau Philip Kotler bilang kan ada 8 tuh, mau jual diri version ya kan. Jadi saya punya mimpi ya menjadi seorang penulis yang baik ya kan, setiap tahun harus meluncurkan buku kan gitu, dengan mimpi berapa buku dalam 5 tahun ke depan. Nah, mimpi itu saya nggak bisa sendiri, saya sangkutkan dengan Fordobi, Forum Doktor Bisnis Indonesia, sehingga mimpi saya itu bisa diakselerasi dengan sumber daya yang lain. Kalau saya mimpi 100 buku pada masa Indonesia Emas di 2045, saya sendiri agak berat kan gitu. Tapi kalau seandainya saya sangkutkan dengan potensi lain yang ada di sekitar saya, dalam hal ini Fordobi, itu akan lebih mudah gitu. Nah, jadi teman-teman juga nanti mimpi itu dikolaborasikan dengan potensi-potensi yang ada di sekitar teman-teman ya kan, dengan kampus ya kan, dengan fakultas, dengan Pak Dekan, dengan Bu Restin gitu kan, sehingga mimpi itu bisa terwujud dengan baik. Ini ikan apa nih? Ikan lele ya. Harganya per kilo berapa? Coba di kolom chat aja. Share di kolom chat. Per kilo. Ada yang bisa share di kolom chat per kilo? Ikan lele berapa? Cek. Ada yang bisa di-share? Teman-teman pernah beli? 20.000 per kilogram.
20.000 ya, rata-rata 20-25 dengan 30.000 per kilogram. Kalau ini ikan apa nih? Ikan salmon. Ya benar Pak Yuyut ya, ikan salmon. Berapa harganya Pak Yuyut per kilo? Nggak usah kilo satu, 100 gram saja ikan salmon. Ada yang tahu? Nah, lele 20 sampai dengan 22.000. Salmon, kalau salmon berapa per kilo atau per 100 gram? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah beli salmon? Beli salmon mentah ya, bukan salmon yang udah steak. Steak salmon lebih mahal lagi daripada pecel lele. Ya, sama kena ini ya, belum ada yang jawab di kolom chat. 100 gram salmon itu setara dengan 1 kilogram lele ya, harganya di market. Nah, kenapa salmon lebih mahal? Itu ceritanya kan panjang nih. Ya, bahwa salmon itu hidup lahir di kali, kemudian setelah 4 tahun ya mereka ke lautan 4 sampai dengan 7 tahun, di lautan balik lagi ke kali. Nah, dalam proses kali itu mereka punya mimpi sebenarnya. Tadi yang kita bicara mimpi tadi, punya mimpi bahwa kalau seandainya saya terlena hanya di lautan saja, lautan lepas yang sudah sumber daya makanannya banyak, maka generasi salmon akan hilang karena salmon ini bertelur ya, salmon betina bertelur di sungai, kemudian dibuahi oleh salmon jantan. Dalam perjalanan laut ke kali itu kan nggak mudah sebenarnya. Mereka harus komunal bersama-sama ya. Dalam perjalanan mereka juga puasa. Kemudian di tengah perjalanan mereka melawan arus, ya kan? Muara sungai itu lebih tinggi dari muaranya, sehingga mereka harus lompat gitu kan, melawan arus, dan sebagian daripada salmon ini mati karena kelaparan, capek, dan dimakan oleh beruang. Nah, tapi tadi perjuangan salmon ini tidak sia-sia ya. Mereka dari sisi pricing ya, karena tadi komunal itu berarti ada kerjasama tim di sana. This is going to be the end of the road for a lot of salmon. Nah, ini menjadi akhir dari sebuah perjalanan panjang dari banyak ikan salmon kan, melawan arus tadi untuk bertelur. Nah, sehingga ada mimpi mereka menjadi ikan unggul, meneruskan generasi salmon, nilainya disiplin, pantang menyerah, rela berkorban, teamwork, strategi sungai, laut sungai, kemudian targetnya ada target juga 3.000 sampai dengan 8.000 butir telur, sehingga harganya lebih mahal. Kemudian kalau kita bicara mimpi nih ya, ini apa cerita film Laskar Pelangi. Ini Lintang adalah Laskar Pelangi. Dia sekolah ya, setiap hari bersekolah ya, di tengah perjalanan kan nggak semudah yang kita bayangkan kan. Saat ini yang bersekolah itu sudah cukup mudah transportasi saat ini. Dia harus mengayuh sepeda, kemudian di tengah perjalanan ada buaya. Kalau buaya itu apa, melintas perjalanan, dia akan meneruskan. Tapi kalau saatnya tetap di tengah jalan, maka Lintangnya akan menunggu terus saja begitu, sehingga tidak mudah bagi Lintang untuk menyelesaikan pendidikan sekolah ini. Lalu pada satu hari orang tuanya meninggal, melaut tidak kembali, ya kan? Dia kembali dari sekolah, lihat adiknya bilang, papa tidak balik, bang, ya kan? Dia lihat nungguin di bibir pantai, orang tuanya nggak pulang. Kemudian dia memutuskan untuk membuat surat ke Bu Mus untuk meninggalkan sekolah, untuk ngurusin adik-adiknya, ya kan? Kemudian dia ngurusin adiknya, padahal Lintang ini kan orang yang pintar,
waktu kita lihat film Laskar Pelangi itu kan, dia bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan pada acara Cerdas Cermat. Ya, kemudian karena masalah hidup dia nggak bisa melanjutkan sekolah, tapi mimpinya nggak putus begitu saja, dia tetap teruskan kepada anaknya ya, mimpi. Nah, sehingga mimpi itu sebenarnya pandangan jauh ke depan, pingin apa sih kita, walaupun saat ini mungkin nggak tercapai, mimpi itu kan masih menyala-nyala. Bisa jadi ada teman-teman kita yang meneruskan, ada karyawan kita yang meneruskan, ada orang lain yang meneruskan. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu sebenarnya mimpinya dulu. Waktu saya mengajar di Umar Usman bilang pengen punya 100 gerobak cendol gitu. Waduh, saya bilang, ini beneran nggak sih adik-adik mahasiswa ini? Iya Pak, mereka hitung Pak, seandainya cendol segini, gerobak segini, kemudian keuntungannya saya targetkan 1 juta atau 500.000 saja per bulan, kan sudah 100 sampai dengan 50 juta per bulan. Dan mereka udah buat brandingnya tuh, buat gerobaknya seperti apa, gerobak baksonya seperti apa, dan lain-lain. Dan mimpi itu harus diteruskan kepada siapa? Kepada teman-teman mereka, kepada karyawan mereka, bahwa brand ini sebenarnya hidup dan bisa terus dijalankan oleh siapa saja yang punya mimpi yang sama. Tadi nilai-nilai ya, nilai-nilai kebaikan ya untuk menjadi seorang entrepreneur. Pertama mimpi, kemudian nilai-nilai kebaikan apapun ya yang diajarkan oleh orang tua kita, lingkungan sekitar, lingkungan rumah, sekolah, pastinya nilai-nilai kebaikan ya kan. Kalau seandainya Bu Restin bilang buat paper seandainya, kemudian dipresentasikan, itu sebenarnya membangun nilai-nilai kerjasama kalau itu kelompok, kemudian nilai kedisiplinan pada saat presentasi di kocok grup A, B, C yang maju itu harus sudah siap. Nah, nilai kerja keras, kerja sama tim, agile, lincah tadi, kemudian tangguh, itu adalah nilai-nilai yang teman-teman tanamkan hari per hari sehingga ini menjadi bekal sebagai entrepreneur. Nah, sekarang kita mengaku diri profesional kan, how to sell yourself professionally ya. And your product pastinya ya. Kalau mengacu profesional berarti bersangkutan dengan profesi kita kan. Apapun itu kan, sebagai karyawan seandainya tadi ada sebenarnya di video ini kan ada office boy nih, si Agus Khairuddin kalau nggak salah ini. Agus Khairuddin, dia office boy tapi dia punya nilai kejujuran ya kan? Nilai kejujuran. Nah, sebagai seorang profesionalisme, profesi dia adalah office boy, tapi dia punya nilai kejujuran, kemudian dia bersih-bersih terus setiap hari. Nah, itulah profesionalisme ya, berkaitan dengan profesi, dijalankan dengan sungguh-sungguh ya kan. Kemudian diperlukan keahlian, kompetensi di dunia itu kan. Kalau office boy pasti untuk bersihin, dia punya kompetensi untuk membersihkan lantai kan. Kalau juru masak dia punya kompetensi untuk masak dan lain-lain. Tapi itulah yang harus dimiliki kalau kita mengaku diri profesional. Di profesi kita ya, kita memiliki kompetensi atau kepandaian di posisi itu. Jadi nanti kalau seandainya di assess ya, teman-teman mahasiswa dinilai fit nggak pada posisi itu gitu kan. Kalau seandainya teman-teman punya kompetensi yang baik, fit. Tapi kalau nggak punya kompetensi yang baik, belum fit. Nah, belum fit ini harus diisi lagi. Karena proses belajar itu terus menerus ya kan. Jadi seandainya, aduh saya nggak punya kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur, mau bisnis apa, kan belajar dulu kan. Belajar, nilai-nilainya harus kita jalankan, nilai-nilai sebagai seorang entrepreneur tadi. Disiplin, kerja keras, berani mengambil risiko ya. Jalanin aja terus ya, karena ini riset Maxwell Maltz ya, di bukunya The New Psycho-Cybernetic ya, ini buku lama, bahwa untuk membentuk pola kan, kalau kita bicara pola womanpreneur itu kan katakanlah nilai-nilai kebaikannya kerja keras, disiplin, kemudian berani ngambil risiko. Nah,
kata Maxwell ini ada efek 21 hari. Kita bisa menjalankan nilai-nilai kebaikan itu kalau kita jalankan terus-menerus selama 21 hari. Kemudian riset terbaru Fali Falali ya, di buku di jurnal European Journal of Social Psychology tahun 2010 menyatakan dari 68 kalau nggak salah ini responden dia didapat rata-rata 18 sampai dengan 294 hari kita bisa membentuk perilaku baru ya. Perilaku yang ingin kita inginkan kan teman-teman berkumpul di webinar ini kan ingin menjadi seorang womanpreneur yang sukses kan. Jadi nilai-nilai kebaikan womanpreneur sukses itu yang harus dijalankan. Sehingga apabila kita menjalankan nilai-nilai itu dalam profesi kita, maka kita dikatakan profesional. Lebih jauh ya, ini buku lama ya, Spencer and Spencer, Kompetensi at Work, katanya kita harus punya kompetensi ya, yaitu karakteristik dasar ya, yang berkaitan dengan efektivitas kerja individu. Didapatnya dari mana? Dari knowledge ya, dari pengetahuan yang teman-teman dapat dari sekolah ya. Misalnya kuliah nih belajar akuntansi, oh berarti saya bisa membuat laporan rugi laba, ya kan? Laporan keuangan dan lain-lain. Itu kompetensi, knowledge ya, yang pengetahuannya atau skillnya, keahliannya, ya kan bisa komputer, Microsoft Office, kemudian bisa ngetik. Dulu kan kita belajar ngetik di keyboard 10 jari tanpa melihat teks ya. Jadi tanpa melihat keyboard. Jadi kita ngelihat teksnya aja, keyboardnya nggak kita lihat. Nah dulu saya belajar tuh, sampai sekarang kan saya kalau baca dulu masih baca buku, saya buat PowerPoint saya nggak lihat keyboardnya, tapi saya baca bukunya. Nah itu keahlian ya, yang harus dimiliki. Kemudian attitude termasuk itu. Jadi knowledge, skill, and attitude. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses, womanpreneur yang sukses tadi, setidaknya kita punya kompetensi itu. Knowledge, skill, and attitude. Dan itu nggak simsalabim bisa langsung sukses kan. Kalau kita belajar dari ikan salmon itu kan dia pelan-pelan tuh. Mulai lahir ya, mulai kan ke laut, besar di laut itu ancaman dimakan oleh ikan-ikan besar lainnya kan. Kemudian balik lagi ke sungai ya kan, mereka harus berkorban lagi. Nah, itulah mereka dapat kompetensi ya, knowledge, skill, and attitude itu mereka dapat. Attitude-nya apa? Yang values tadi. Kerja keras, teamwork, disiplin dan lain-lain. Nah, ini yang penting ya. Hal penting ya. Mungkin 10 menit lagi saya sharing ke teman-teman hal yang harus diperhatikan womanpreneur sukses ya. Makna politis sebuah foto ini berarti penampilan ya. Ini riset yang saya baca Bellow and Todorov ya tahun 2007. Di jurnalnya ini ada sumber jurnalnya itu. Saya share di sini ya. Dia lakukan eksperimen ya untuk melihat dalam waktu 250 menit ya, meter per second ya, meter per second, atau kalau dikonversi itu 950 km per jam konversinya. Di foto itu dilewatin di respondennya, dari yang berpenampilan bagus ya dengan tidak bagus itu kira-kira seperti apa kompetensinya. Jadi kalau seandainya foto ini udah familiar, terkenal, dia take out, dia singkirkan. Nah, jadi orang-orang yang terkenal itu dilihatin. Nah, pas dalam kecepatan 950 km per jam itu ternyata orang itu mengira bahwa orang yang kompeten itu yang penampilannya bagus gitu kan. Jadi kalau saya ngelihat foto saya dan Pak Patrick ini, waduh, gitu kan, keren banget kan gitu kan. Setidaknya gitu kan. Dilihatin, wah ini layak nih orangnya untuk memberikan materi womanpreneur kan gitu dari sisi foto kan. Nggak tahu orang siapa sayanya kan gitu. Tadi CV saya kan dibacakan setelah pertemuan ini kan, tapi melihat dari foto kayaknya layak kayaknya. Nah itu menurut Bellow and Todorov
tadi kita dianggap kompeten itu kalau seandainya dari sisi penampilan oke lah gitu kan, pakai jas, pakai dasi. Kalau sekarang udah nggak mungkin jas dasi itu sudah nggak lagi ya, pakai jas, pakai apa kaos oblong juga ini ya mungkin. Kemudian ada beberapa orang yang apa nggak suka pakai jas tapi minimal trademark dia pakai jeans, pakai kaos t-shirt biru sananya. Nah, itu identik dengan siapa gitu kan. Hitam, yang kaos oblong hitam itu oh Steve Jobs gitu. Nah, tapi dia bangun kompetensi itu gitu. Jadi setidaknya dari penampilan. Nah, tapi ini perlu riset lagi nih, saya baca-baca lagi yang terbaru. Benar nggak sih Balo and Todorov tadi riset tahun 2007 dengan sekarang ini, karena foto Komeng nggak pakai jas, tapi kan Komeng udah terkenal ya, mungkin ceteris paribus ya, variabel lain dianggap tidak berperan gitu kan, tapi ternyata foto Komeng dapat 5 jutaan ya suara. Ini nyala apa peringkat keduanya ya, dapat 1,9 juta ya, tapi tetap penampilan juga kan yang diperlihatkan. Jadi untuk menjadi seorang womanpreneur sukses ya penampilan ya, walaupun penampilan itu bukan yang utama tapi memupuk rasa percaya diri. Kemudian visual aspek, kalau seandainya ya apa, tinggi kita kurang, kulit kurang putih, wajah kurang tampan, hidung kurang mancung, apakah pasrah dengan physicality yang rendah? Tidak katanya. Ya, ini riset terbaru, nggak terbaru juga ya, tahun berapa? 1997 ya, Marhabian and Blum. Katanya kunci untuk penampilan yang baik ini adalah cara berpakaian, kebugaran tubuh, keberhasilan dan kerapian anggota tubuh, dan posisi postur tubuh. Cara berpakaian ini menjadi penting ya. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ya, kaos abu-abu. Tip Samuel Mulia, perhatikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh, pekat dalam berpakaian. Kebugaran tubuh juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman menawarkan produk, katakanlah Maklon nanti kosmetik ya, jadi parfum, kemudian lip balms, kemudian cushion ya, bedak itu ya, setidaknya kalau teman-teman endorse itu brand Anda sendiri ya, Anda juga harus memperhatikan kebugaran tubuh kan pada saat teman menawarkan itu kepada target market. Lalu posisi postur tubuh juga harus diperhatikan. Kebersihan dan kerapian anggota tubuh juga harus diperhatikan. Kuku, kerapian rambut, bau badan, bau mulut, kebersihan gigi, dan lain-lain. Audio aspek, ya. Jadi aspek yang berkaitan dengan vokal kita juga harus diperhatikan. Dan smell aspek, ya, aspek bau badan ya. Ini ada cerita di pusat kebugaran di Los Angeles mengeluarkan aktor Shawn Morales ya dari keanggotaannya karena dia nggak suka pakai deodoran. Kemudian ini pernah juga cerita tahun 2015-an ya, Madeline Starkey ya, mahasiswi Universitas Colorado, dia pada saat ketemu Barack Obama, wah katanya keren nih, apa you smell good katanya kan. Apa baunya Barack Obama itu sangat wangi sekali ya, sehingga hal itu yang perlu diperhatikan juga. Mungkin dari saya cukup, nanti kita bisa sharing bagaimana ini kan dari sisi personal self-nya ya, menjual diri kita dan produk kita. Mungkin bisa apa sharing nanti pada sesi-sesi pertanyaan. Demikian dari saya, Bu Restin. Saya kembalikan ke Bu Restin. Terima kasih Pak Dr. Antoni Lutfi Arifin. Materinya terkait ini ya, lebih ke personal brandingnya. Nah, selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Patrick Rimba. Sebelumnya izin membacakan CV singkat beliau. Saat ini beliau adalah Marketing Director di PT Dharma Sarana Niaga.
Bidang keahlian beliau di bidang digital marketing, ada 9 tahun lebih experience in digital marketing practitioner, certified generative AI expert, digital consultant, marketing spesialis yang juga expert di bidang konten marketing, konten strategi, market research, dan brand marketing. Beliau juga trainer, mentor, spesialis sosial media marketing dan lead generation. Riwayat pendidikan beliau dari University of Bradford di bidang engineering ya sebenarnya ya, tapi mendalami ilmu marketing di International Business Management Institute. Riwayat pekerjaan sangat banyak sekali, tentunya beliau aktivis di bidang digital marketing. Beliau Vice President at Junior Chamber International, aktif juga sebagai member di Business Network International atau BNI Foundation. Beliau juga digital marketing consultant, trainer, workshop di bidang digital marketing, generative AI, entrepreneurship di Benson Indonesia. Beliau juga pernah mendapatkan award Inspiring Professional Leadership Award, mendapatkan rekor prestasi digital terbaik, mendapatkan award Best Performance Digital Company. Luar biasa, tentunya tak sabar juga para peserta untuk mendapatkan ilmu-ilmu digital marketing dari beliau. Kepada Bapak Patrick Rimba dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Restin. Ya, terima kasih juga atas pemaparan materinya sangat luar biasa, Dr. Anthony. Oke, ini sebelum saya mulai teman-teman ya, saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo semua. Nah, boleh tahu nggak teman-teman di sini, siapa yang mau menjadi seorang womanpreneur? Nah, ayo, ini boleh nih nggak usah kita chat lah ya teman-teman, boleh untuk raise hand saja. Siapa di sini teman-teman? Ada 248 orang, wow, sangat luar biasa. Siapa di sini teman-teman yang mau menjadi seorang womanpreneur? Nah, oke, 2. Oke, sebelum saya mulai, saya izin share screen dulu ya. Oke, teman-teman silahkan nih. Yang mau jadi womanpreneur, boleh tolong raise hand. Silahkan teman-teman, ayo di raise hand. Silahkan, ayo. Baru 3 orang nih teman-teman. Teman-teman yang lain gimana? Masih mencari jati diri? Atau gimana teman-teman? Silahkan. Jangan malu-malu, 5 orang, ayo. Ayo teman-teman, 257 orang, ayo. Silahkan, di raise hand teman-teman. Ayo, 8 orang. Oke. 9 orang, oke. Ayo, kita buat jadi 50 nih setidaknya nih teman-teman. Oke, silahkan di raise hand teman-teman. Ibu, saya udah ngerjain yang nomor 1, Bu. Oke, silahkan di raise hand teman-teman. Oke, ini ada yang bocor ya? Sorry siapa nih? Oke. Boleh tolong di mute, Bapak Ibu, agar tidak Oke, siap. Thank you. 11 orang. Oke, good. Silahkan teman-teman yang benar-benar memiliki cita-cita menjadi seorang womanpreneur, ya silahkan di raise hand teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebenarnya topik yang mungkin teman-teman mungkin sudah tahu ya, ataupun teman-teman juga sering melakukan hal ini, yaitu digital marketing getting started. Saya yakin teman-teman di sini pasti sangat anak-anak sosmed nih, saya lihat nih. Jadi karena masih muda-muda nih, rata-rata di sini saya yakin masih anak sosmed. Nah, teman-teman, pertanyaan saya begini. Kita mungkin sering ya spending a lot of time every day di social media. Mungkin bisa 8 jam, 10 jam. Benar nggak teman-teman? 8 jam scroll di TikTok, 8 jam scroll di Instagram, ya. Mungkin teman-teman kadang ada search tentang review produk, teman-teman mungkin terkadang ada search tentang solusi, ataupun search tentang Korean drama, banyak hal yang kita lakukan. Pertanyaan saya satu, teman-teman. Waktu teman-teman search ataupun teman-teman menggunakan TikTok atau Instagram, berasa nggak sih kalau misalnya, wah, saya scroll ya, kok addictive ya, benar nggak? Nah, akhirnya yang terjadi gimana? Yang terjadi apa? Wah, akhirnya lupa waktu tuh. Bisa ya kebablasan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, teman-teman,
sosmed ini seperti pisau bermata dua. Ya, artinya kalau kita bisa utilize sosmed tersebut untuk hal yang positif atau hal yang baik, konteksnya di sini adalah teman-teman bisa menggunakan sosmed ini untuk jualan, ya, itu akan berdampak baik, teman-teman. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia, 80%-nya menggunakan sosmed untuk hiburan. Dan bisa dibilang adalah mungkin curhat ya kadang ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita melihat hal tersebut dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau misalnya saya bisa menggunakan sosmed ini sebagai media untuk kita bisa membrandingkan diri sendiri atau bantu jualan produk kita sendiri, teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas dan fokusnya di area tersebut, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang hari ini, Pak, saya anak sosmed banget, Pak. Tapi saya bingung, Pak, cara saya mau jualan di sosmed itu seperti apa? Saya harus bagaimana start-nya, harus seperti apa? Nah, tolong teman-teman simak. Tadi saya lihat sudah ada setidaknya 20 orang ya yang mau jadi woman trainer atau entrepreneur lah ya, karena di sini nggak semua orang cewek nih, saya lihat nih, ada cowok juga. Jadi mungkin karena wah saya bukan woman nih, jadi saya nggak mau tunjuk tangan, nggak teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau menjadi seorang entrepreneur, silahkan tunjuk tangan. It's okay. Nah, karena satu tunjuk tangan tersebut itu berarti adalah niat yang timbul dari diri teman-teman. Dan hari ini kita akan aminkan niat itu sehingga teman-teman di sini menjadi seorang entrepreneur. Nah, teman-teman, saya cerita sedikit. Di era sekarang, di zaman digital sekarang, mau menjadi entrepreneur itu sudah tidak lagi sesusah kita mau menjadi entrepreneur di tahun-tahun lalu. Artinya, ketika semua sudah masuk ke dunia digital, kita dimudahkan oleh satu yang dinamakan akses. Teman-teman, sekarang apapun sangat gampang, benar nggak sih? Ya, misalnya lapar nih, mau makan nasi goreng, apa yang teman-teman lakukan? Mungkin dulu ya, wah Pak, saya harus keluar dari rumah Pak, harus nunggu misalnya tukang nasi gorengnya lewat Pak, atau saya harus ke seberang Pak. Sekarang teman-teman bisa duduk santai ya sambil mendengar seminar hari ini. Wah, mendengar kata Pak Patrick, saya jadi kepikiran makan nasi goreng nih. Boleh juga nih makan nasi goreng nih. Terus apa yang teman-teman lakukan? Ke Shopee, ke Gojek, klik tuh nasi goreng terdekat. Maka muncullah semua nasi goreng. Benar ya teman-teman ya? Benar ya? Nah, sama halnya ketika teman-teman mau jualan. Dulu, kalau misalnya teman-teman mau jualan, wah itu susah setengah mati, teman-teman. Saya harus punya toko. Saya harus ambil produk kemana-mana. Benar nggak? Saya harus setidaknya stok produk, teman-teman. Nah, sekarang tidak perlu, teman-teman. Teman-teman hanya butuh satu. Modal teman-teman untuk jualan di era sekarang, di era digital. Cuma satu, teman-teman. Kreativitas Anda. Nah, itu, teman-teman. Nah, dan kreativitas inilah yang menjadi modal utama kita untuk menjadi entrepreneur di era sekarang ini. Mungkin teman-teman familiar dengan kata afiliator ya? Familiar ya teman-teman? Di sini ada yang tidak tahu afiliator atau teman-teman, wah Pak, saya tahu Pak apa itu afiliator. Di mana teman-teman bisa menjual produk tanpa harus nyetok barang, hanya by creating content. Nah, hari ini teman-teman, kita belajar tentang digital marketing getting started, di mana teman-teman akan belajar cara mengutilize, paling utama itu sosmed ya teman-teman ya, karena itu paling banyak digunakan. Dan konten-konten seperti apa saja sih yang harus kita publishkan, sehingga orang itu bisa percaya sama kita, mau follow kita, mau melihat konten kita, dan akhirnya kita itu bisa mulai untuk jualan, teman-teman. Oke, jadi saya mulai. Oke. Saya next dulu slide-nya. Oke. Sebelumnya teman-teman ya, perkenalkan lagi, saya Patrick Rimba, saya seorang digital consultant. Jadi saya telah cukup ya menggeluti bidang digital ini selama 9 tahun. Berikut ada beberapa sertifikat saya. Jadi saya memulai digital marketing itu mengambil sertifikasi dari Malaysia. Setelah itu saya lanjut untuk belajar tentang digital transformation dari Jerman, dan 2 tahun terakhir ini saya belajar banyak tentang AI dan Web3. Nah, ini teman-teman ya.
Sekarang kan sudah era digital nih. Kita nggak tahu nih 2 tahun ke depan lagi bakal seperti apa. Sekarang banyak sih yang sudah ngomongin tentang AI dan AI. Nah, jadi saya menggeluti tuh di bidang itu. Nah, dan alhamdulillahnya juga saya diberikan penghargaan. Salah satunya dari Inspiring Professional Leadership Award, Rekor Prestasi Digital, dan Indonesia Best Performance Award. Oke, jadi kita mulai teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita sekarang dikonekkan oleh satu gadget, yaitu adalah handphone kita. Saya yakin teman-teman mungkin ya ketika melihat foto yang ada di depan ini seperti bercermin teman-teman ya. Wah, ini mas saya nih. Saya seperti ini setiap hari nih. Ya, mau mungkin saya lagi kerja, mungkin teman-teman lagi santai, atau bahkan ya sekarang ya teman-teman ya. Kalau anak muda sekarang kalau misalnya sorry nih, boker ya begini nih. Ambil handphone juga nih sambil boker ke toilet ya sambil main handphone gitu loh. Tapi kembali lagi teman-teman, kembali lagi saya katakan, teknologi ini seperti pisau bermata dua, bahwa hal tersebut bisa menjadi impact positif bagi kita atau impact negatif. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk gunakanlah sosmed ini menjadi hal yang positif buat teman-teman. Salah satunya adalah menjadi entrepreneur. Nah, mungkin bahasanya bukan entrepreneur lagi kalau sekarang. Kita bicara tentang creativepreneur. Benar ya? Karena ini membutuhkan kreativitas teman-teman nih. Oke? So, this is us today. Di mana segala sesuatu telah terintegrasi dalam satu gadget atau satu handphone. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa, Pak, saya mau nasi goreng, Pak. Nah, teman-teman nggak harus keluar rumah, teman-teman nggak harus ke seberang rumah, bahkan harus nyetir atau naik motor ke tempat mungkin restoran nasi goreng. Teman-teman bisa duduk santai, buka handphone Anda, klik nasi goreng terdekat, dan beli. Maka itu akan diantar langsung ke depan pintu Anda. Nah, secepat itu, teman-teman. Nah, sama halnya ketika kita mau menjadi seorang entrepreneur, teman-teman. Market ataupun audiens Anda sudah ada di dalam genggaman Anda. Sekarang tugas kita, bagaimana membuat mereka semua mau lirik kita, mau follow kita, mau percaya kepada kita. Makanya sosial media ini menjadi penting, teman-teman. Nah, jangan sosial media teman-teman itu digunakan cuma untuk ngehujat orang, ngegosip. Jangan, teman-teman. Jangan gunakan sosmed Anda cuma untuk curhat. Jangan. Gunakanlah sosmed Anda itu menjadi satu peluang agar Anda at least bisa jualan, bisa melakukan personal branding, atau menghasilkan. Nah, so, let's begin, teman-teman. Kenapa digital? Nah, kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa kita itu hidup di dunia yang multi-channel, multi-screen, multi-everything, di mana segala sesuatu telah terintegrasi dengan satu gadget. Saya ulangi lagi, satu gadget, teman-teman. Ini menjadi sangat important. Salah satu hal yang teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau misalnya teman-teman mungkin, oh Pak, saya tiba-tiba hari ini sakit perut Pak. Apa yang teman-teman lakukan? Search di Google dong. Ya, kenapa atau obat sakit perut itu apa? Benar nggak? Nah, kalau mungkin ada orang tua ya kita tanya orang tua. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin ya lagi kos, lagi sendiri, tiba-tiba sakit perut nih. Saya kenapa ya? Pasti yang pertama teman-teman tanyakan kepada siapa? Mbah Google pasti. Kita ada namanya Mbah Google, serba tahu tuh. Pasti search tuh. Kenapa saya sakit perut? Nah, itu dinamakan search engine optimize. Setelah itu kita pasti menggunakan ini. Saya yakin teman-teman semua di sini pasti ada, yaitu sosial media. Nah, kalau tidak ada Instagram, pasti TikTok nih. Saya rasa teman-teman di sini pasti generasi TikTok nih di sini nih. Ya, at least pasti punya 2 akun nih ya, satu untuk konten, satu untuk stalking tuh. Oke, setelah itu mungkin teman-teman pernah menggunakan Messenger ya. Messenger itu era-eranya Facebook. Ya, jadi mungkin kalau anak muda Gen Z sekarang pasti kebanyakan TikTok ya. Kalau misalnya yang usianya milenial atau di atas milenial pasti masih sering menggunakan dinamakan Messenger. Terus ada yang dinamakan review, teman-teman. Nah, review ini sering teman-teman pasti lakukan ketika teman-teman makan di sebuah restoran atau belanja online. Nah, teman-teman pasti sering memberikan review, testimoni. Setelah itu email ya, terus ada forum. Nah, forum ini adalah seperti ruang diskusi. Jadi dulu ada yang dinamakan Kaskus ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman tahu Kaskus. Atau grup WA teman-teman, dengan tongkrongan Anda itu forum. Jadi forum itu adalah sebuah platform ataupun sebuah ruang
dengan orang-orang yang membahas satu topik yang sama, itu forum. Terus ada website, wallet, ya, maps, marketplace, mobile apps, game, dan streaming. Nah, ini anak-anak Netflix nih, yang suka nonton Korean drama, pasti suka streaming nih. Oke? So, Pak, dengan berbagai banyak platform yang kita punya, saya ingin mulai, Pak, untuk melakukan yang dinamakan creative planner. How do I start? Apa yang harus saya lakukan? Apa poin awal yang harus saya mengerti? Pertama, untuk memulai dinamakan digital marketing, teman-teman hanya perlu fokus pada 4 hal ini. Ya, teman-teman hanya perlu fokus pada 4 hal ini. Yang pertama, ketahuilah objektif Anda. Kedua, tentukan target market Anda. Ketiga, pilihlah platform atau channel yang tepat. Dan yang terakhir, teman-teman harus mulai bereksperimen. Nah, saya ingin teman-teman perhatikan di bagian poin keempat, yaitu mulailah bereksperimen. Kenapa, teman-teman? Begini, digital ini akan selalu berkembang. Ya, dimana sekarang ada tuh yang namanya TikTok. Terus kita mundur lagi ya ke 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, mungkin 6 tahun lalu, di mana era tersebut belum ada yang namanya TikTok. Mungkin era tersebut adalah eranya Facebook atau Instagram. Pergerakan digital ini akan sangat cepat, teman-teman. Jadi tidak ada kata yang namanya rumus baku. Tidak ada yang dinamakan rumus baku, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau sekarang mungkin teman-teman bagus di Instagram, belum tentu 2-3 tahun ke depan, teman-teman akan tetap bagus di Instagram. Bisa jadi, eranya sudah berbeda. Seperti sekarang, teman-teman ya. Semuanya sudah ke TikTok. Instagram mulai ditinggalkan. Dan ada berita terbaru bahwa TikTok sekarang membangun satu platform untuk menyaingi Instagram. Namanya WHEE. Teman-teman boleh search tuh di Google. WHEE. Itu adalah platform terbaru yang diciptakan TikTok untuk menyaingi Instagram. Nah, bahkan sekarang itu ada media-media baru, teman-teman. Jadi eksperimen itu penting. Kenapa? Karena tidak ada rumus baku bagaimana sukses di dunia online. Nah, dulu eranya saya mungkin kita jualannya di Facebook, teman-teman. Kita jualannya di Facebook, teman-teman. Belum ada TikTok tuh. Saya jualannya di Facebook. Masuk ke grup-grup, komenin postingan orang, buat fanpage, jualan, ya pakai Messenger. Mungkin ada lagi senior saya yang dulu sebelum ada Facebook jualannya lewat apa? Lewat forum Kaskus, teman-teman. Nah, terus sekarang semuanya sudah ke TikTok. Semuanya sudah nonton live. Benar nggak sih, teman-teman? Nah, live sekarang apa sih yang viral, teman-teman? Kalau nggak salah, terakhir saya cek, live yang lagi viral itu ada live cek kodam ya, gitu ya. Nah, bisa dibuat seperti itu, teman-teman. Ya, ada aja ide-ide anak-anak muda sekarang, teman-teman. Jadi, kembali lagi, kalau teman-teman mau masuk ke dalam dunia digital, teman-teman harus keep up to date. Jangan hanya fokus beberapa platform, tetapi pelajari platform tersebut. Contoh misalnya, Pak, saya sudah main Instagram, Pak, tapi market saya kurang berkembang. Maka teman-teman harus berubah. Oke, kalau market saya tidak di Instagram, saya cari nih platform digital lain yang sesuai dengan market saya. Karena itu menjadi penting, teman-teman. Karena kembali lagi, pergerakan digital ini sangat cepat, media-media baru akan terus bermunculan, dan kita harus tetap up to date. Nah, bahkan teman-teman sekarang berasa kan, platform marketplace di Indonesia semakin hari semakin mengerucut. Dulu ada tuh Bukalapak, dulu ada tuh Lazada, dulu ada tuh Tokopedia, Shopee. Sekarang teman-teman rata-rata beli di mana? Pasti hanya beberapa platform, saya yakin. Kalau nggak di toko oranye, ya toko hijau. Atau ya sekarang toko hijau sudah punya backingan tuh, toko hitam tuh. Ya, yang digabung maksud saya, jadi TikTok Shop. Nah, sudah mengerucut, teman-teman. Nah, jadi ini adalah poin-poin penting. Teman-teman harus mengerti bahwa ketika saya mau masuk ke dunia digital, saya tidak bisa hanya fokus pada satu platform. Maupun nanti ke depannya teman-teman bersosial media. Sekarang 2 sosial media yang paling powerful masih TikTok, Instagram, YouTube.
Kita nggak tahu nih ke depannya bakal ada platform sosial media apa. Nah, yang paling penting adalah kita harus selalu terbuka dengan platform-platform baru, pelajari, dan ikut ambil sumansi di dalamnya. Oke? Next. The mindset, teman-teman. Nah, ini menjadi penting, teman-teman. Mindset bersosial media atau kita jualan di dunia online adalah satu. Ini adalah proses, ini adalah investasi, jadi perjalanannya akan panjang. Jangan merasa bahwa, Pak, saya sudah posting, Pak. Pak, saya sudah buat konten, Pak, setiap hari, Pak. Tapi nggak ada yang nonton, Pak, nggak ada yang beli, Pak. Terus kita nyerah. Wah, sepertinya susah nih menjadi creative trainer. Saya tidak mau lagi, Enggak, teman-teman. Nah, anak muda Gen Z, ataupun siapapun yang mau masuk ke dunia digital, harus selalu memiliki mindset kreatif dan solutif. Saya ulangi lagi. Siapapun yang mau masuk ke dalam dunia digital harus memiliki mindset kreatif dan solutif. Karena dua hal inilah yang akan membuat Anda konsisten dan semangat dalam berjualan secara digital. Nah, kenapa teman-teman? Jadi begini, kalau berjualan ataupun membangun sosial media itu gampang, semua orang akan terkenal. Benar ya? Nah, tapi kembali lagi, tidak semua orang terkenal, walaupun semua orang sudah mulai. Karena hanya orang-orang yang memiliki mindset solutif dan kreatiflah yang akan selalu bertahan di dunia digital. Oke? Teman-teman harus paham ini, teman-teman. Saya mengerti. Ketika orang masuk digital, semua orang mau instan, teman-teman. Semua orang maunya cepat. Semua orang mau instan. Tapi kembali lagi, journey-nya bukan seperti itu. Journey di dalam dunia digital akan terus berjalan sampai kita sendiri tidak ada lagi di dunia ini. Nah, so if you want to build your things digital, anggap ini adalah long investment. Ini adalah investment seumur hidup saya. Jadi kembali lagi, kalau seumur hidup Anda, maka Anda akan dan terus konsisten untuk mencari solusi dan berkreatif, teman-teman. That's the mindset. Karena biasanya, teman-teman, saya sering melakukan yang dinamakan training kepada orang-orang yang, oh Pak, saya mau mulai digital marketing, Pak. Nah, saya ngajarin tuh cara untuk konten. Berjalan tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, dan ketika mereka melakukan itu, Pak, kok saya nggak grow-grow ya, Pak ya? Saya nyerah aja deh. Banyak yang rontok di sana, teman-teman. Tapi percayalah, Anda hanya butuh satu konten viral atau satu konten yang bagus untuk menaikkan seluruh konten Anda, teman-teman. Nah, that's how digital works, teman-teman. Tapi kalau misalnya ya, teman-teman ya, Pak, saya mau buat konten, Pak. Nah, 1-2 bulan konsisten, ya, 2-3 bulan konsisten. Tiba-tiba nih, ngerasa bahwa, oh Pak, konten saya nggak growing, Pak. Terus teman-teman nyerah. Maka kembali lagi. That's not how digital works. Kalau boleh saya sharing, teman-teman. Saya bangun profil saya di dunia digital itu 9 tahun, teman-teman. 9 tahun loh. 9 tahun. So, if you are telling me that, oke Pak, saya baru setahun 2 tahun, ya Anda masih dalam proses tersebut. Bersabarlah. Yang penting konsisten. Oke, that's the mindset yang hari ini saya ingin teman-teman mengerti dan pahami. Jangan mudah nyerah. Jangan cepat nyerah. Be creative, be solutive. The journey, teman-teman. Perjalanannya kembali lagi akan sangat menyenangkan ketika teman-teman melihat ini sebagai sebuah kegiatan, bukan sebagai pekerjaan. Ya, teman-teman ya. Di dalam dunia digital ini, teman-teman, sebenarnya sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena apa yang teman-teman lakukan itu sebenarnya bukan kerjaan, tapi kegiatan. Terkadang kita hanya merasa malas, kita merasa ini kerjaan. Nah, kenapa seperti itu, teman-teman? Coba deh, teman-teman. Misalnya ya, kalau teman-teman ke tempat makan, ya, teman-teman makan di sebuah restoran atau jalan-jalan, pasti happy banget ya kalau teman-teman nge-storyin ya, wis. Saya lagi jalan-jalan nih ke Bogor nih. Wis, post story dengan bangga. Atau teman-teman nih baru beli sesuatu nih, hal baru. Nah,
atau apapun itulah, teman-teman pasti akan post di story dan senang, bener nggak? Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya oke deh, tolong dong review produk ini. Nah, terkadang kita agak males tuh kayak ngapain sih saya review produk? Padahal kita tahu kalau saya mereview produk tersebut, ujung-ujungnya saya bisa dapat duit. Tahu apa bedanya teman-teman? Hal ini hanya dibedakan oleh satu kata. Yaitu adalah kalau kita posting tentang makanan, kita posting tentang liburan, ego kita kena nih. Kita ngerasa bahwa, wah, saya mau nyombong dikit nih, wah, untuk ke follower-follower saya. Kalau saya itu makan enak, saya itu jalan-jalan. Nah, ada hal yang terpuaskan. Tapi terkadang kalau misalnya kita review sesuatu atau posting jualan, ego kita nggak terpuaskan, teman-teman, karena kita belum melihat hasil. Wah, saya post belum tentu ada yang kebeli kok. Saya posting belum tentu ada yang terjual kok. Nah, teman-teman, please, tolong mindset itu diubah. Karena saya mengerti, orang bersosmed itu rata-rata 80% adalah mau mencari entertainment dan mau membuat atau, sharing kebahagiaan kita. Nah, tapi hari ini, teman-teman, please belajar bahwa sosmed itu ketika teman-teman mau menjadi seorang creative planner dan entrepreneur, itu harus berlandaskan visi misi teman-teman terhadap keinginan teman-teman ke depannya itu mau apa. Saya mau jualan, Pak. Saya mau menjadi orang kaya, Pak. Maka please konsistenlah untuk fokus ke produk jualan Anda atau ngomongin hal-hal yang berhubungan tentang produk jualan Anda. Nah, seperti itu. Dan jangan anggap ini adalah seperti kerjaan, teman-teman. Tapi anggaplah ini seperti sebuah kegiatan. That's the journey. Next. Objektif itu ya, teman-teman ya, terbagi menjadi 4. Yaitu awareness, engagement, lead generation, dan conversion. Awareness itu adalah seperti Anda memperkenalkan satu produk nih kepada market Anda. Ada loh produk ini. Engagement adalah membuat orang tertarik dengan produk Anda. Nah, biasanya di engagement ini kita akan membahas tentang masalah-masalah nih. Anda punya masalah ini nggak? Anda sering nggak merasakan hal-hal seperti ini? Nah, nanti ada yang komen tuh, iya Pak, saya sering Pak, seperti itu. Oh iya, saya juga sering nih, begini. Nah, setelah Anda memperkenalkan dan juga mulai menawarkan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi orang tertarik. Wih, saya tertarik Pak. Bagaimana cara belinya? Maka mereka akan DM Anda atau memberikan nomor WA mereka untuk di-follow up. Nah, setelah di-follow up, maka terjadilah namanya conversion atau penjualan, teman-teman. Nah, jadi ini sama, teman-teman. Seperti mungkin ya, kita mau nembak pacar, teman-teman. Kita kan perkenalkan diri dulu. Itu kan awareness ya, benar nggak sih, teman-teman? Halo, nama saya, ini benar dong. Setelah itu, kita bangun komunikasi, engagement. Setelah kita bangun komunikasi, maka kita bertukar nomor WA. Nah, setelah kita bertukar nomor WA, maka kita bangun percakapan tersebut, kita follow up terus, dan akhirnya kalau kita lihat bahwa, wah, pasangan ini sudah mulai tertarik, kita tembak, teman-teman. Nah, that's conversion. So, 4 objektif dalam dunia digital itu sama seperti apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, teman-teman. Cuma ada bahasa-bahasa digitalnya di sini. So, awareness, engagement, lead generation, dan conversion. Next, kita masuk ke bagian target market ya, teman-teman ya. Target market. Jadi, di dalam dunia digital, teman-teman, please be specific. Jadilah spesifik. Kita tidak akan bisa menargetkan semua orang. Kenapa, teman-teman? Karena, kembali lagi, tidak semua orang mau follow kita. Bayangin, teman-teman, kalau misalnya katakanlah teman-teman menjual produk kosmetik. Ya, teman-teman anggaplah di sini, Pak, saya mau jual produk kosmetik, teman-teman. Kan nggak mungkin dong orang yang suka futsal tiba-tiba follow produk Anda. Karena kembali lagi, orang-orang dengan hobi futsal atau suka-suka produk bola punya marketnya sendiri. Yang teman-teman harus lakukan adalah ciptakan market orang-orang yang suka
produk kosmetik. Nah, jadi teman-teman harus bisa membangun tuh target personanya itu seperti apa. Nah, saya berikan contoh. Jadi, yang teman-teman harus lakukan ketika membuat persona adalah ciptakanlah namanya, umurnya, usianya, job title-nya, demografiknya, agar teman-teman benar-benar mengenal kepada siapa market saya ingin dituju. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, create your target persona agar produk ataupun konten ke depannya yang teman-teman mau ciptakan bisa sesuai dengan targetnya. Ingat, di dalam dunia digital, jangan menargetkan semua orang. Ya, jangan menargetkan semua orang. Digital ini kita bisa membaca data, kita memiliki yang namanya statistik dan analitik. Jadi teman-teman, please jangan menargetkan ke semua orang, teman-teman. Oke, next. Nah, setelah itu teman-teman, maka teman-teman juga harus mengenal platform-platform apa saja yang teman-teman mau gunakan. Ingat ya, masing-masing platform pasti memiliki usianya masing-masing dan market masing-masing. Nah, coba teman-teman di sini, silahkan chat di kolom komentar, paling sering buka sosmed apa? Silahkan chat di kolom chat. Saya sering menggunakan platform apa? Nah, ayo. Silahkan teman-teman di sini, paling sering gunakan platform apa teman-teman? TikTok, oke. Instagram, oke. Apalagi teman-teman? Instagram, saya sering menggunakan WA, siap. TikTok, apalagi? Instagram, TikTok, oke. TikTok. Instagram, oke. Telegram, oke. Wah, yang benar nih. Oke, YouTube, oke. Apalagi? Facebook, wis, masih ada nih. Orang Facebook nih, nice. Instagram, ya. Apalagi teman-teman? TikTok, oke, silahkan. Apalagi? Apalagi teman-teman? Instagram, oke, siap. Apalagi teman-teman? Instagram, TikTok, Shopee, oke. Apalagi teman-teman? YouTube, oke, siap Bu. Aku masih Facebook, siap. X, Twitter, oke, siap. LinkedIn, wah, oke, ini keren nih, unik nih. LinkedIn, apalagi teman-teman? Silahkan. Apalagi? Ada lagi? Oke. Nah, teman-teman, thank you. Nah, yang teman-teman yang mau chat lagi silahkan ya. Jadi kita lihat ada beberapa orang, Pak, tapi kan bisa jadi satu orang punya beberapa media, Pak. Benar. Nah, maksudnya begini, teman-teman. Dari sekian banyak media yang kita punya, saya yakin tidak mungkin teman-teman spending waktu yang sama di satu platform. Benar nggak? Pasti, misalnya, walaupun teman-teman punya Instagram atau TikTok, pasti ada waktu di mana-mana teman-teman lebih sering menggunakan TikTok daripada Instagram. Nah, dan sebaliknya, pasti ada waktu di mana-mana mungkin teman-teman lebih sering menggunakan Facebook daripada TikTok atau Instagram daripada Facebook. Saya pribadi spend lebih banyak di Instagram. Nah, kembali lagi teman-teman. Jadi ada marketnya masing-masing, teman-teman. Jadi bayangkan, teman-teman, kalau teman-teman mau jualan nih, ya, jualan nih, ada satu produk nih. Teman-teman tahu, market produk ini usianya 20 tahun sampai 30 tahun. Tapi teman-teman jualannya di Facebook. Yang rata-rata orang Facebook marketnya adalah usianya 40, 30 tahun ke atas sampai 60 tahun ke atas. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah ya teman-teman melakukan effort lebih di sebuah platform yang marketnya tidak sesuai dengan produk Anda. Jadi kembali lagi, di sini teman-teman boleh punya platform sebanyak mungkin. Tapi yang paling penting adalah kenalilah produk Anda dan kenalilah target Anda ada di mana. Karena saya yakin teman-teman di sini, ketika teman-teman mau mulai bisnis, semuanya dilakukan sendiri. Kecuali teman-teman bilang, Pak, saya sudah punya tim, Pak. Jadi saya bisa masuk ke semua platform. Ya udah, silahkan, monggo. Tapi rata-rata kita mulainya sendiri. Dan musuh terbesar kita adalah satu, teman-teman. Waktu. Musuh terbesar kita adalah waktu. Jadi untuk tahap awal, saya selalu sarankan, fokuslah ke satu platform saja, teman-teman.
Kalau teman-teman nggak masalah Pak, saya mau masukin semua, silahkan. Tapi karena kita punya musuh terbesar yaitu adalah waktu, sebisa mungkin fokuslah pada satu platform aja, sesuai dengan target market yang Anda mau. Nah, berikut adalah beberapa platformnya, teman-teman. Boleh silahkan di screenshot ya. Jadi kalau Instagram itu rata-rata dominan marketnya 18-55 dengan buying power all segment. Terus TikTok itu dominan marketnya adalah 18-55 dengan buying power middle to low market. Terus ada Facebook ya, dominan marketnya 30 tahun ke atas. Dan YouTube ya, dominan marketnya 18-55, only for awareness, teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman juga bisa explore ya ke platform digital lainnya, semisalnya produk Anda itu cocok. Oke, bisa misalnya teman-teman punya offline store, jadi teman-teman punya Google account, buka Google My Business, teman-teman punya restoran, bisa di register di Gojek, ya, bisa di register di Shopee Food, ya. Terus kalau misalnya teman-teman punya tour atau airlines, ya, bisa tuh dimasukin ke tiket.com, Traveloka, ataupun punya hotel, bisa di tiket.com dan Traveloka. Jadi teman-teman silahkan explore lah platform-platform lainnya selain platform sosial media tersebut untuk meningkatkan traffic. Next, kita masuk ke bagian traffic ya teman-teman ya. Jadi di dalam dunia digital hanya akan ada dua cara untuk mendatangkan traffic ya, yaitu adalah organik dan berbayar. Nah, organik itu rata-rata adalah melalui konten atau melalui database. Artinya orang menemukan Anda tanpa Anda harus mengeluarkan duit di media sosial. Kalau berbayar berarti Anda mengeluarkan duit seperti Anda beriklan di Instagram, Anda beriklan di YouTube, Anda beriklan di Facebook, Anda beriklan di TikTok untuk mendatangkan orang melihat konten Anda. Nah, itu berbayar. Tapi kalau organik biasanya adalah secara manual atau tanpa melakukan effort pengeluaran iklan atau pengeluaran duit untuk mendatangkan orang, teman-teman. Seperti itu. Oke? Next, kita bahas tentang organic traffic. Jadi untuk organic traffic itu teman-teman bisa mendatangkan secara organik hanya melalui dua cara, yaitu adalah database dan konten. Database itu maksudnya apa? Misalnya nih, teman-teman punya nomor WA, banyak orang ya, saya punya komunitas apa gitu. Nah, teman-teman bisa untuk share Instagram ataupun profil konten Anda ke grup tersebut atau broadcast ke mereka. Jadi secara organik. Ya, jadi teman-teman punya database, share ke database Anda bahwa saya punya produk tersebut atau tolong like konten tersebut. Nah, terus dengan konten ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus bisa menciptakan konten-konten teman-teman. Nah, mana tahu ya ketika konten kita didistribusikan oleh Instagram dan TikTok dan orang-orang tertarik, maka mereka datang ke profil kita. Setelah itu, kita bicara tentang konten, teman-teman. Nah, di sini, konten yang harus kita ciptakan ya, teman-teman ya. Kalau kita mau jualan, harus memiliki yang dinamakan konten pilar. Jadi, kita harus punya variasi konten, teman-teman. Kalau teman-teman di sini nih, ya, sering, pasti saya yakin, teman-teman pasti sering di sini mungkin di-follow atau follow akun online shop. Nah, akun tersebut, teman-teman setiap hari postingannya jualan mulu. Pasti teman-teman juga kesel nih, sebel nih. Wah, nih postingan kontennya jualan mulu. Unfollow ah. Nah, jadi ketika kita mau ciptakan konten, teman-teman, kita harus punya yang dinamakan konten pilar. Nah, konten pilar inilah, teman-teman, yang harus kita variasikan agar tidak ngebosenin, sehingga orang-orang mau follow. Nah, konten pilar itu terdiri dari beberapa variasi. Tetapi, konten tersebut harus memiliki unsur, yaitu relatable. Yaitu kita bisa relate dengan apa yang kita lihat. Contoh, misalnya teman-teman lagi punya kendala, misalnya katakanlah, wah, saya lagi ada kendala jerawat. Nah, terus nanti teman-teman nih, lihat satu konten. Nah, Anda punya masalah jerawat Anda tak kunjung sembuh, sehingga Anda diputusin pacar, nah silahkan pakai produk ini. Nah, itu kan relate ya, kalau kita lihat, ih, cocok nih. Saya hampir diputusin pacar nih karena jerawat nih. Nah, jadi kita jadi tertarik gitu untuk mau nonton gitu, karena relate. Nah, poin-poin seperti itu menjadi penting, teman-teman. Nah, so,
teman-teman bisa variasikan konten seperti ini. Ini teman-teman bisa tolong untuk di screenshot saja. Jadi teman-teman yang masih bingung, Pak, saya harus buat konten seperti apa ya? Ciri-ciri kontennya itu bagaimana ya? Nah, pertama, kalau teman-teman jualan, teman-teman boleh share proses pembuatannya. It's okay, jangan merasa bahwa, Pak, saya jualan, Pak, saya nggak mau kasih lihat resep, Pak. Saya yakin, teman-teman, resepnya sama, orang yang buat beda, rasanya akan beda kok. Nah, kenapa saya tahu? Karena Warkop jual Indomie, dengan Indomie yang saya buat sendiri, enakan saya beli di Warkop. Isiannya sama, ya, cara masaknya sama, ya, tapi rasanya beda, teman-teman. Jadi jangan takut, teman-teman. Kalau misalnya, oke, Pak, saya jual catering, Pak, tapi saya nggak mau kasih tahu resep saya seperti apa. It's okay. Ini hanya untuk mendatangkan traffic, teman-teman. Karena saya yakin, resep sama, proses buat sama, tangan orang berbeda, hasilnya bakal berbeda. Seperti itu. Oke? Next, teman-teman juga butuh share yang dinamakan produk. Jadi, produk apa yang teman-teman jual? Itu penting, teman-teman, biar orang tahu. Ketiga adalah review. Jadi, teman-teman boleh untuk nge-review produk apa yang teman-teman jual. Tips dan trik cara penggunaan. Daily activity, teman-teman, ya. Ini sangat penting, ya, apalagi di market Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena daily activity ini sangat cocok nih bagi orang Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata market Indonesia itu kepo, teman-teman. Ya, a day in my life. Nah, misalnya, a day in my life. Kan suka get ready with me, misalnya, ya kan? Nah, itu kan menarik, teman-teman. Orang pada suka, orang pada kepo. Ya kan, kita pagi ngapain ya? Apakah kita cuci muka pakai air apa? Itu orang kepo, teman-teman. Jadi, daily activity ini menjadi keren, teman-teman. Nah, setelah itu, ya, kita ketahui bahwa setelah daily activity ada namanya drama, teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin sering lihat konten-konten POV ya, point of view ya, teman-teman ya. POV. Nah, jadi itu bisa dibuat drama, teman-teman. Seperti itu. Setelah drama, maka kalau misalnya teman-teman butuh testimoni, boleh tuh dibuat testimoni akan produk yang teman-teman lakukan. Dan yang terakhir adalah achievement, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya achievement, silahkan dimasukkan. Saya akan share beberapa contohnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kita pilih salah satu aja ya, teman-teman ya. Kita pilih salah satu aja. Jadi kita nggak akan play semua. Kita pilih salah satu aja. Teman-teman mau yang mana nih? Mau video yang mana nih? 1, 2, atau 3? Silahkan di kolom chat, teman-teman. Mau play yang mana? Nah, mau play yang mana, teman-teman? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak saya play yang tengah aja ya, teman-teman ya. Nah, oke. Teman-teman udah nonton ya videonya ya? Nah, itu apa? Proses pembuatan rambut nenek, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, satu. Menurut teman-teman, video seperti ini, di view berapa banyak orang, teman-teman? Di view berapa banyak orang? Silahkan cek di kolom chat. Video seperti ini kira-kira di view berapa banyak orang? 10? 20? 100.000? 200.000? Silahkan. Berapa banyak orang, teman-teman? Kira-kira di view berapa banyak orang? 2 juta, oke. 30. 300.000, oke. Plus minus 100, oke. Oke, jadi teman-teman, video simple seperti ini, itu di view ada puluhan ribu orang. Nah, pertanyaan saya, coba teman-teman lihat video seperti ini. Perhatikan lagi. Nah, video seperti ini, teman-teman, pertanyaan saya, susah nggak? Sampai Agustus, Cok. Video seperti ini, teman-teman, menurut teman-teman susah nggak untuk dibuat? Enggak kan? Tinggal video, ya kan, taruh musik, that's it.
Nah, jadi video sesimpel ini aja bisa di-view puluhan ribu orang, teman-teman. Nah, ini proses pembuatan. Saya next lagi. Nah, contoh nih. Kita lihat ya, yang review ya, teman-teman ya. Review produk ya, misalnya ya. Produk ya. Nah, solusi yang utamakan buat masak untuk berbuka puasa. Dimana lagi kalau bukan di Idul Kitchen, yang merupakan spot catering dengan paket harian, mingguan ataupun bulanan, serta juga menerima catering untuk acara bukber ataupun acara-acara lainnya. Spesial di Ramadan kali ini, Idul Kitchen menyajikan masakan dengan sentuhan set yang didatangkan langsung dari Arab. Menariknya lagi, di sini ada free delivery serta ada potongan harga apabila 50 pieces. Wah, mantap banget kan? Apalagi aneka menu di sini bervariasi serta bisa dibagi-bagikan untuk jadi hampers buat orang tersayang. Daripada penasaran, langsung saja pesan di Idul Kitchen. Yuk, cobain. Oke, nah teman-teman. Pertanyaan saya, skill apa yang Anda butuhkan untuk video tadi? Tahu nggak apa skillnya? Buka tutup kotak makan, teman-teman. Dan makan, teman-teman. Susah nggak dong? Bener kan? Videonya tadi buka tutup kotak makan. Iya kan? Di zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Sesimpel itu, teman-teman. Dan viewersnya kembali lagi. Banyak. So, ketika teman-teman ya mau buat variasi konten, jangan berpikir terlalu jauh, teman-teman. Make it as simple as possible, tapi bervariatif. Nah, ini untuk produk, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Untuk review ya, teman-teman ya. Nah, kita kasih review makanan aja, teman-teman ya. Ya, biar lebih menggugat selera nih ya. Oke. Nah, begitu lihat perodengan ini harus menahan diri ya, karena kayak pengen cobain semua. Tapi aku tuh penasaran sama yang baru nih, odeng spicy. Jadi yang lainnya aku liatin aja buat nanti lain kali kalau balik lagi baru cobain yang lain. Dan ini semua pesanan aku. Pertama cobain yang spicy odeng. Aku pikir gak bakal gitu pedes ya. Ternyata lumayan sih pedes juga. Tentu harus cobain yang original dong. Odengnya ini ukurannya tuh besar. Menurut aku memang sedikit agak lembek, tapi rasanya oke. Odeng udah cobain. Terus aku mau coba juga cheese pocky. Harganya 29.000. Ternyata dapat odeng lagi dong. Nah terus ini topokinya tuh panjang kayak gini. Topokinya lumayan kenyal-kenyal. Bumbunya manis pedas ya. Khas topoki. Aku lihat ada gorengan kan. Ya udah aku pesen yang tahu pedas. Ini sayangnya udah nggak garing sih tahunya. Minumnya ice black arabica. Ini kopinya lumayan nih, harganya 18.000. Jadi total habis berapa? Habisnya 102.000. Ini sebetulnya bisa buat berdua sih, aku pesannya banyak. Nah ini daftar harga menu-menu lainnya. Oke. Nah, kita next lagi. Ini untuk produk. Nah, ini untuk tips dan trik ya, teman-teman ya. Nah, kita pilih yang ini. Oke, next. Nah, a day in my life, teman-teman ya. Ini paling suka nih, teman-teman nih. Kalau a day in my life banyak orderan kan gini ya, kita lakuin ya. Oke, kalau ke warehouse by night aku tinggal jalan karena dekat banget tempatnya sama rumah aku. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Baru datang aku langsung buka-bukain gorden biar jadi terang. Aku mau ngajak kalian tur sedikit ke warehouse by night. Jadi di mana-mana barang penuh banget. Ya kurang lebih gitulah ya, isinya rak-rak semua. Terus fit check dulu seperti biasa, colorful. Lalu rutinitas pertama kalau lagi packing adalah nge-print resi dari Shopee. Nah, itu dia resi hari ini. jadi activity, teman-teman ya. Ada in my life resi. Terus ada lagi drama. Nah, ini drama kita play sebentar lah ya. Play sebentar. Lu jadi bos kok takut sih sama si Tika? Enggak, kan capek. Nah, kalau ini mungkin teman-teman butuh sangat kreatif ya, teman-teman ya. Karena harus ada talent dan lain-lain. Jadi kalau untuk tahap awal saya nggak saranin teman-teman untuk buat, kecuali teman-teman punya waktu banyak. Tika, pokoknya saya nggak mau. Titik. Saya pokoknya nggak mau. Titik. Tika, pokoknya saya nggak mau. Titik. Tika, pokoknya saya nggak mau. Titik. Cukup, mana aja sih? Cepetan nanti di dapur. Tika, pokoknya saya nggak mau. Saya pokoknya Tika, saya pokoknya nggak mau. Titik. Terus ya juga lo. Biar beranak sama nuklir. Oke, that's drama.
Terus ada lagi nih teman-teman ya, testimoni ya. Kita lihat yang kanan. Nah, teman-teman kalau misalnya ada jual produk, mau testimoni real seperti ini sangat menggugat selera ya teman-teman ya. Jadi langsung dibedakan ya. Tangan kiri, tangan kanan hasilnya gitu before after. Nah, banget dikembangkan kecil gitu ya. Jadi pas aku kasih bleaching, coba kalian lihat ya. Hasilnya tuh beda sama tangan sebelahnya guys. Emang sih putihnya galak putih ya, ada kuning-kuningan. Tapi kalau tiap hari kayak gini kan gitu teman-teman, bisa. Dan yang terakhir teman-teman, testimoni pencapaian Anda misalnya. Nah, setelah teman-teman mungkin ya melakukan atau menjadi afiliator ya kan, kira-kira award pencapaian apa yang teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman kalau bicara dengan konten ya teman-teman ya, konten itu ada beberapa tipe. Satu itu adalah kalau teman-teman mau posting foto boleh, terus ada yang carousel. Kalau teman-teman tahu carousel itu dia itu bisa slide ke kanan ya. Jadi satu gambar ada beberapa gambar dalam satu postingan. Terus ada lagi video teman-teman ya. Nah, video ini ada beberapa cara teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa di sini, Pak, saya orangnya kurang pede, Pak. Saya lihat kamera aja gemetaran, Pak. Nah, jadi teman-teman nggak harus muncul di depan kamera. Teman-teman bisa menggunakan voice over, teman-teman. Nah, Pak, kalau misalnya, Pak, saya juga, Pak, ngomong gemetaran, maka teman-teman bisa menggunakan tulisan atau pakai voice-nya dari Google, teman-teman. Nah, jadi sekarang semua orang bisa menjadi content creator. Artinya apa? Di dunia dan era digital sekarang, pertanyaannya bukan saya bisa atau tidak lagi. Tetapi saya mau atau tidak. Nah, itu teman-teman. Nah, karena saya yakin kendala terbesar kita ketika mau mulai atau masuk ke dunia digital untuk berjualan adalah satu. Pak, saya tidak bisa konten. Itu pasti alasan utama teman-teman nih, saya yakin. Pak, saya tidak bisa konten. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, di era sekarang, ya, di dunia sekarang, sudah bukan lagi saya tidak bisa konten atau enggak. Anda mau atau tidak. Karena segala sesuatu itu teman-teman, sekarang bisa dimudahkan. Contoh, teman-teman nggak bisa ambil video, pakai foto. Ya, teman-teman nggak bisa foto, ambil dari Google, teman-teman. Nah, terus misalnya, teman-teman tadi nggak suka muncul di depan kamera, silahkan pakai voice over. Teman-teman nggak suka pakai voice over, silahkan pakai voice-nya Google. Nah, kalaupun tidak mau, bisa. Langsung pakai tulisan, teman-teman. Ya, so no excuse. Kalau kita mau berkarir di dunia digital atau menjadi creative planner, we have no excuse. Kita mau atau tidak aja, teman-teman. Oke? So, please, ya, teman-teman ya. Keep in mind, mau kita mulai digital planner, creative planner, entrepreneur, memilikilah mindset solutif. Oke? Next. Paid promotion, teman-teman ya. Jadi saya sharing sedikit saja tentang paid promotion. Paid promotion itu adalah ketika kita berbayar. Jadi teman-teman kita ketahui bahwa setiap orang hanya punya waktu 5 detik untuk fokus. Ya, teman-teman ya. Jadi kita hanya punya 5 detik untuk fokus. Jadi konten yang diiklankan harus hanya memiliki 5 detik fokus. Jadi harus jelas. Nah, contoh kontennya adalah seperti ini. Nah, contoh misalnya konten iklan. Jelas nih, mau cari reseller, mau cari distributor, ya, atau teman-teman jualan, jelas. Nah, atau seperti ini teman-teman, konten untuk iklan. Oke, oh, ini kebetulan sudah mau jam 12, saya percepat saja. Nah, terus kita punya Instagram, teman-teman. Jadi Instagram teman-teman silahkan make your profile Instagram sebagus mungkin. Ini ada beberapa caranya, ya. Oke. Nah, contoh misalnya clear username, ya, namanya harus jelas. Logo harus ada. Kalau misalnya teman-teman punya store, silahkan dimasukkan. Terus ada redirect link, ada button, ada highlight, dan pin 3 postingan terbagus. Ini boleh di screenshot, teman-teman. Jadi teman-teman ada guideline nih ketika mau buat profile Instagram teman-teman. Terus kalau di TikTok sama, teman-teman. Ya, username-nya jelas, tagline-nya jelas, ada kata-kata marketing, ada redirect link, ada Q&A, ya, ada playlist, ada pin important post, dan video clear cover headline. Nah, terus ada copywriting ya teman-teman ya. Copywriting itu, ini ada beberapa cara copywriting yang menjadi peranan penting, yaitu, oke, deskripsi, selling point, ya,
building size, property feature, price-nya, promotion-nya, terus extra features-nya, informasi lebih lanjut, dan call to action-nya. Nah, contohnya seperti metric. Oke, sorry. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian matrix ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk matrix, untuk foto, kita akan fokus di bagian engagement. Jadi untuk menilai sebuah konten itu bagus atau tidak, untuk foto dinilai dari like, comment, share, dan save. Untuk video, ya kita akan fokus di bagian berapa jumlah view-nya, berapa view through rate-nya, dan berapa audience retention-nya. Audience retention itu adalah seberapa lama orang menonton video kita sampai habis. Ya, jadi semakin lama orang di video kita dan mau nonton sampai habis, itu membuat video kita lebih bagus. Nah, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang nanya lagi bahwa, Pak, kapan sih jam postingan yang bagus? Sebenarnya kalau Instagram atau sosial media teman-teman sudah terintegrasi dengan bisnis, ya, itu bisa lihat di analytics. Tapi kalau teman-teman, Pak, Instagram saya belum bisnis, Pak, maka postinglah di antara jam 10 pagi dan di bawah jam 9 malam. Karena ini adalah waktu-waktu yang masih efektif. Nah, so teman-teman, please be konsisten ya teman-teman ya. Di dalam dunia digital ini, teman-teman, saya mohon untuk konsisten. Karena konsisten inilah menjadi satu-satunya cara kita bisa untuk bersaing di dunia digital. Oke? Nah, teman-teman di sini, saya ada satu berita bagus. Kan teman-teman di sini tadi saya rasa ada nih orang yang mau menjadi creative planner, benar ya teman-teman ya? Please boleh angkat tangan lagi teman-teman yang mau menjadi creative planner, entrepreneur. Siapa? Tolong. Setelah ini akan ada poin penting teman-teman yang ingin saya sampaikan. Oke? Yang mau menjadi creative planner, entrepreneur, dan digital planner. Oke, boleh silahkan teman-teman. Oke, ada 12 orang. Ada lagi teman-teman, silahkan. 12 orang. Ayo. Silahkan raise hand. 14 orang teman-teman, silahkan yang mau. Ada teman-teman? Karena saya akan sharing satu program buat teman-teman nih. Khususnya hari ini ya. Khusus teman-teman yang hanya di Zoom hari ini nih. Nah, itu khusus untuk teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Silahkan boleh. Raise hand lagi teman-teman. Mau creative planner? Ya, walaupun judulnya woman planner nggak masalah, tapi we open for everyone, teman-teman ya. Oke. Silahkan yang mau. Nah, oke teman-teman. Terima kasih yang mau. Saya akan sharing sedikit satu program yang akan kita lakukan. Dan teman-teman itu bisa belajar benar-benar dari nol untuk melakukan digital planner dan creative planner. So, teman-teman, kita punya produk, ya teman-teman ya, dan kita lagi mencari brand ambassador. So, teman-teman di sini, yang mau menjadi creative planner, yang mau menjadi digital planner, hari ini saya open buat teman-teman join our ambassador program. Di mana ambassador program ini, teman-teman akan diajarkan menjadi seorang afiliator handal. Ya, teman-teman akan diajarkan menjadi seorang afiliator handal. Dan how you guys can make money hanya share link dan konten. That's it. Jadi di sini saya butuh teman-teman yang hanya komitmen. Ya, kalau mau belajar konten, boleh, silahkan. Tapi di sini teman-teman, Pak, saya nggak bisa konten, Pak. Silahkan. Everyone yang penting punya akun sosmed, punya akun TikTok, dan ingin punya penghasilan tambahan dari entrepreneur, boleh join program ini. Nah, kebetulan teman-teman ya, our ambassador ya adalah Lee Dong-hee ya, kebetulan ya teman-teman ya. Jadi benar-benar modal dari Korea. Dan she very in touch dengan brand kita. Jadi teman-teman di sini ya, hari ini khususnya 240 partisipan, we are open to all you guys untuk join our brand ambassador program. Nah, di sini teman-teman hanya akan simple. We giving you content every day. Ya, teman-teman hanya share konten dan share link. Dan dari sana teman-teman bisa langsung untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, kalau misalnya teman-teman, Pak, saya mau belajar konten juga, Pak, boleh. Nanti saya ajarkan beberapa tips dan trik simpelnya.
Nah, jadi teman-teman di sini kan mungkin tadi sudah belajar, do personal branding secara offline ya. Terus misalnya sudah tahu nih online saya harus gimana. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, harus ada contoh dong, harus ada produk yang dijual dong. Kalau misalnya teman-teman mau jual produk sendiri, silahkan. Oke, so silahkan teman-teman. Oke, saya punya produk sendiri Pak, saya mau jualan secara online dan offline. Good. Tapi kalau teman-teman di sini bingung nih, wah Pak, saya bingung Pak, mau jualan apa Pak? Hari ini kita open ada satu program ambassador bagi teman-teman semua yang teman-teman bisa join. Kita bantu untuk guide, kita provide untuk kontennya, dan teman-teman bisa hanya share ke sosial media teman-teman, dan di sana teman-teman bisa langsung jualan. Oke? So, ini beberapa syarat dan ketentuannya ya. Sebenarnya is open for all sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya